Hello, Opik di sini pengen sedikit jelasinnya soal pet. Kalau ada salah-salah, mohon bantu dikoreksi aja ya. Oke, sebelumnya kita lihat gacha petnya dulu ya. Pet tuh bisa dapat dari banyak macam. Bisa dapat dari box, nukerin, nukerin lollipop. Bisa dapat dari gacha, ya terutama dari gacha sih. Dengan rate-nya kayak gini ya. Tuh rate-nya pet. Dari hijau sampai oranye maksimal sampai legendary. Oke, di sini sepakat dulu ya, legendary oranye, mythical ungu, mythical kuning. Oke, jadi levelnya tuh dari rare hijau, unique biru, heroic ungu. Dari heroic evo ke legendary oranye, dari legendary baru mythic. Kalau untuk equip ada terakhir relic namanya. Oke, ini pet-petnya, rate-nya bisa kalian lihat ya. Untuk physical attacker paling bagus apa Valkyrie? Jelas. Kombinasinya dengan Mandragora atau Kitsune boleh. Kitsune soalnya dia nambah akurasi. Kalau Mandragora kalau nggak salah dia nambah critical deh, lupa. Untuk magic paling bagus ini Black Dragon. Untuk magic DPS cleric, mage, untuk physical DPS kenaik warrior atau jester ya. Oke, untuk second base-nya mage kita punya cleric old grade mage pia. Ini grade mage pia ya, oldnya nggak usah dibaca. Untuk mage ada Prispia sama grade mage pia, ini paling bagus ya kedua selain Black Dragon. Kalau untuk warrior atau jester, terutama warrior sih yang butuh attack banyak tuh ada ini. Ada General Pia sama Master Swordsman Pia. Ini dua second best pet buat mereka. Untuk knight ada Hatchling. Hatchling mana Hatchling? Nah, ini Hatchling. Ini buat knight bagus. Kalau untuk Jester bisa make General atau Master Swordsman Pia. Ini buat Jester juga bagus, soalnya ada physical attack. Jester butuh physical attack. Kalau kalian Jester yang ngejual triple critical ada Ibis, Sacred Ibis sama Crackle. Ini second base-nya, oke? Oke, itu dari gacha. Kita masuk ke kolom petnya. Bentar, sebelum kolom pet, kan tadi dapetin gacha bisa dari 3 ya. Dari box, nukerin permen. Itu pet warna putih sama pet warna hijau. Dapat dari gacha, yang kedua. Yang ketiga tuh dapat ini dari Shield Pass. Nah, ini hadiahnya pet. Ini pet juga. Tuh. Bagus-bagus, ini minimal ungu petnya. Jadi kalau bisa kalian beresin aja. Tapi sayang banget ini ada misi Field Boss, ini dijamin susah sih soalnya oke-okean. Kalau nggak salah kalian harus last hit atau harus damage paling gede. Soalnya kan Field Boss tuh nanti ada ranking damage-nya. Oke, setelah itu ada satu lagi dapetin box pet itu tuh dari Mile Edge kalau nggak salah. Mana sih? Nah, ini nih 30.000 Mile Edge. Alias top up dulu 30.000. Lumayan tuh. Sekitar 3 juta lebih lah, 3 juta setengah, hampir 4 juta. Oke, itu 4 cara dapetin pet. Kalau kemarin pas CBT bisa dapat pet dari hunting bisa. Cuman sekarang kayaknya di disable deh sama si developernya, nggak tahu di disable, nggak tahu chance-nya kecil. Pokoknya gue sampai level segini belum pernah dapat pet. Oke, sekarang kita bahas intinya pet. Masuk pembahasan inti. Nah, ini pet itu ada info-infonya ya. Ini statusnya kalian bisa lihat di sini. Ada skillnya juga. Kayak ini Ginseng Digger, dia nambah obtain additional item. Jadi itemnya, rate-nya itemnya kita sebut rate itemnya naik deh ya. Untuk yang ini segel. Kalau ini juga sama item, tapi rare-nya levelnya heroic lebih bagus tentunya dari Super Pia yang udah legendary. Karena dia biru, unik, sedangkan ini heroic. Infonya bisa kalian lihat di sini ya, attack, defense, dan lain-lain. Oke, untuk info simple aja bahasnya. Sekarang masuk ke level up. Nah, untuk level up ini, sayangnya saat di level up tuh yang naik tuh cuma opsi yang atas. Makanya kenapa gue bilang Valkyrie bagus, karena saat lo level up Valkyrie, saat levelnya naik, attack-nya ikut naik. Beda dengan General Pia dan Master Swordsman Pia. Untuk contohnya gue ngambil fisik aja ya. Soalnya kalau saat mereka dinaikin levelnya kayak General Pia dan si Master Swordsman Pia, attack-nya nggak naik, attack-nya
tetap kita sebut tetap itu flat ya, attack-nya flat, udah nggak akan naik, yang naik tuh opsi yang atas. Jadi selalu inget kalau nge-level up item, nge-level up pet, yang naik itu pasti opsi yang atas ya. Oke? Oke, itu untuk level up-nya. Oh iya, kalau mau nge-level up jangan lupa prioritasin pet yang kalian mau evo dulu ya. Kayak gua nih. Ini baru dapat Lady Hoki kebetulan. Level up-nya gue sebelumnya udah naikin ini nih 2 pet ini, tapi karena dapat Lady gue jadi fokus ke Lady dulu sebelum biar ngevoin dia ke Valkyrie. Jadi level up-nya fokus ke pet yang kalian mau evoin dulu, oke? Lanjut ke evolution. Nah, di evolution ini kita bisa lihat banyak banget evo pet yang ada ya. Contohnya dari Super Pia. Super Pia ini pet ampas ya. Gue bilang pet ampas banget buat job selain Knet. Soalnya kenapa? Soalnya statusnya emang ampas, dia magic defense dan critical hit resistant. Dengan kata lain ini buat tanking, bukan buat DPS, bukan buat ngedamage. Evo-nya kalau kalian apes jadinya ini paling apes. Seapes-apesnya Super Pia jadinya ini. Tapi kalau kalian hoki, buat fisik DPS kayak Knight Warrior dan Jester, ini yang kalian pengen ya, Feng Huang. Ini evo terakhir dari telur Pia. Gak tahu kenapa telur Pia sama telur Bird kebalik evonya. Gak ngerti deh pokoknya. Ini yang paling kalian pengen dari evo Pia, stake terakhirnya Feng Huang. Untuk physical DPS. Untuk magic DPS yang kalian pengen tuh ini Mir. Oke? Stake terakhir dari Pia, Mir. Untuk Valkyr, evonya cuma 1. Bisa jadi, untuk Lady sorry. Evo-nya jadi Valkyr, nanti jadi dari Valkyr tuh bisa jadi 2. Bisa jadi white atau black. Dua-duanya bagus kalau nggak salah. Dua-duanya opsinya hampir sama apa beda gitu. Gue lupa kemarin sempat lihat tapi nggak sempat ke screenshot. Pokoknya Valkyrie mau diapa-apain bagus deh buat physical attacker. Udah harga mati bagus aja. Nah, ada Eagle. Eagle ini bagus buat Jester ya. Kebetulan gue dapet Eagle. Yang kalian mau dari evo terakhir, nih Crackle nih nanti bisa evo lagi, dia kan masih legendary, belum mythical. Yang kalian pengen tuh nanti buat physical DPS, ini Queen of All Chicken. Nanti tuh evo-nya terakhir kalau nggak salah jadi Burning Coach sama Burning Queen sama Burning King. Untuk physical DPS kalian pengen ini. Soalnya di sini ada physical defense penetration. Jadi physical defense penetration itu nambah serangan yang masuk ke musuh. Kalau di CLPC itu kayak opsi damage dihasilkan lah. Makin gede penetration makin gede. Cuman kalau di power up nanti ini kan yang naik opsi atas kan pasti defense. Gak apa-apa. Yang penting ada opsi penetrationnya. Ini belum di-apply juga. Untuk magic DPS yang kalian pengen ini. Untuk cleric atau mage ini buat kalian. Kebalik juga ya. Kalau di PC opsinya nggak apa-apa lah. Nah, ini yang kalian magic DPS yang kalian butuh ini, oke? Nah, lari ke seed. Untuk pet seed ini Sergeant Benny ini opsinya ancur-ancuran banget. Ini zong lah, gue bilangnya nih zong banget. Nggak tahu buat apa, buat tank juga kurang. Soalnya nggak ada defense, nggak ada apa. Cuma pokoknya ini zong lah. Tapi nggak apa-apa, kita cuma butuh informasinya. Oke, untuk dari pet seed, ini kan dari golongan seed ya. Biji yang terakhir yang kalian pengen buat physical DPS tuh ini. Meskipun opsinya critical hit resistant rate ya. Resistant dimana nahan critical dari musuh. Otomatis ini opsinya tank tapi nggak apa-apa. Tapi ada flat attack-nya. Ini buat physical DPS yang kalian pengen. Evo terakhir dari seed. Buat magical DPS ada ini. Ada female dryad. Karena ada magic attack-nya. Dan ada opsi Great Absorption juga. Di sini nambah XP buat dari hunting. Jadi lumayan loh. Kalau misalnya masih under level, dapat ini XP-nya bisa sangat sedikit lebih cepat daripada nggak ada pet yang nambah skill. Oke? Lari ke skill. Nah, butuh nggak sih naikin skill untuk awal-awal? Kayaknya nggak butuh deh. Gua berani bilang nggak butuh untuk awal-awal. Soalnya kenapa? Soalnya untuk naikin skill ini kalian pakai item kayak gini, item yang susah didapat, mahal dan repot banget. Ini item tuh lebih berguna buat ngevoin pet ketimbang buat naikin skill. Jadi skill pet itu, gue berani bilang kalau
lo udah di end game, misalnya udah mentok levelnya, gear udah bagus semua, baru lah naikin terakhir skill level pet. Soalnya skillnya juga sejauh ini yang gue lihat nggak ada yang nambah ke status, cuma nambah ke drop XP, drop segel, kayak ini drop segel, sama nambah XP, nambah drop item. Drop item tuh ada dua, ada kayak ini Valkyr, mana sih? Kok? Oh nggak bisa, belum bisa ya. Ada drop item, ada drop jumlah item kalau nggak salah tuh. Itu. Appraisal penting banget, soalnya kenapa? Dari appraisal ini bisa dapat opsi tambahan dari pet. Opsinya apa bang yang bagus? Akurasi, evasion jelas bagus. Terutama buat yang masih miss-missan atau yang digebuk sakit. Buat job jester, kenaik, dan warrior, yang bagus tuh ada physical attack, akurasi, evasion, critical akurasi nambah critical rate kalian ya. Critical damage bagus, nambah damage yang dihasilkan juga dari critical. Misalnya critical cuma 1000, pas critical damage-nya misalnya lu ada 100%. Jadi nambah tuh jadi 2000 criticalnya. Lumayan kan? Ini ke bawahnya buat knight semua. Sayang banget ya, physical damage-nya resisten ternyata bukan damage yang dihasilkan atau damage yang diterima. Penting banget buat appraisal. Tapi ingat, appraisal kalau bisa dari pet lu warna biru. Kayak ini, Baby Pia. Soalnya murah. Kalau semakin tinggi level pet kalian, saat akan kalian appraisal tuh semakin mahal. Si sapir yang digunakan ini untuk legend 1000 sapir. Buat heroic 300. Buat yang biru unik cuma 200. Ini murah. Jadi kalau misalnya kalian dapat baby atau baby dragon atau baby Valkyrie, Kitsune, Mandragora, langsung aja kalau kalian dapat biru langsung aja appraise, jangan ambil lama, oke? Langsung appraise, cari opsi yang bagus, nggak apa-apa buang-buang sapir lah. Yang penting opsinya bagus gitu. Ketimbang kalian nanti ngevoin terakhir pas udah jadi ungu tuh udah mahal, udah 300 tuh udah lumayan mahal. Sayang kalau bisa. Kecuali untuk yang pet kayak bird egg ya, bird egg Pia kayak gini, ini kan masih random sebutannya. Kalau yang kayak baby dragon, baby Mandragora sama Kitsune kan udah pasti bagus lah. Ini masih random, ya itu terserah kalian. Kalau yang biru mau di appraise dari sekarang boleh, mau nanti boleh ya, gimana kalian aja pokoknya itu terserah. Kalau gue menyarankannya dari biru, kayak misalnya ini nih magi, ini tuh kain baby tuh nanti kalau nggak salah jadi mage Pia. Appraise aja dari sekarang, soalnya opsinya magic attack, berarti lo kejar yang dapat magic attack. Kayak terus ini nanti jadi kenaik Pia, baby Pia. Lo appraise berarti lo nyarinya, ini kan ada opsi attack, berarti lo nyarinya yang physical, yang ngebantu physical. Kayak P attack, akurasi, evasion, crit akurasi, crit damage. Oke. Lanjut ke fusion. Nah, fusion ini fungsinya buat ngelebur pet kalian. Pet kalian saat dilebur tuh ada dua kemungkinan, bisa dapat pet lagi atau dapat item box. Item box yang dibuka isinya item buat nge-evo kayak gini. Nah, yang mana sih? Nah, yang biru. Kalau ngelebur yang ungu nanti kalian dapatnya yang oranye. Kalau ngelebur yang biru, kalian dapatnya yang biru. Yang ngelebur yang hijau juga dapatnya yang biru ya. Oke, nih gue contohin, gue flexing dikit deh. Ini gue si lady, gue dapat dari fusion ya. Ngefusion apa kemarin? Semalam. Ngefusion kacang sama telur burung. Jadi lady, hoki banget. Threadnya bisa dilihat nggak bang? Bisa. Nih, gue kasih lihat. Gue mau ngefusion yang biru. Dari biru nih kalau udah 5, kalau di fusion bisa dapet ini. Unik kemungkinan dapatnya ya, kemungkinan hasil fusionnya. Dapat pet lagi bisa, tapi paling umum tuh dapat ini, Mysterious Pet Fusion Reward. Ini paling umum. Buat yang apa, gue bilangnya item box ya, item box pet kalau dibuka nanti hadiahnya yaitu buat Evo Pet yang tadi. Ini bisa dapat lady dari warna biru. Ini hoki banget dan bisa dibilang ya rate-nya sama 0,36 semua. Tuh 0,36. Kalau hoki ya dapat lady. Langsung ungu gitu. Oke, untuk itu kalau biru ya. Kalau ungu nih, Bang, kalau ungu lihat dong.
Nih, ungu bisa dapat mythical langsung kalau hoki. Cuman dari mythical ini nggak ada yang bagus buat gua. Tuh, paling mentok-mentok buat di tank opsinya, buat ngetank, bukan buat DPS. Dapat legendary lagi bisa bang, bisa nih. Di legendary bisa dapat Phoenix tuh. Dapat Sacred Ibis bisa, Mandragora bisa. Rekal bisa. Black Dragonfly bisa, bisa banget tuh. Kalau hoki, tapi kalian harus ngelebur 5 pet warna ungu. Ingat 5. Kalau misalnya kalian gacha nih, gacha dapat 5. Tapi ternyata semuanya ampas, sebutlah semuanya dapat Benny gitu. Udah mending lo lebur deh. Daripada lo urus, jangan diurus kalau petnya jelek, mending lebur. Seapes-apesnya kalian dapat fusion reward. Ini yang box item dari ungu bisa buat nge-evoin yang ungu atau yang legendary, itu lebih worth, oke? Lanjut. Terakhir ada release pet. Oh, kalau di fusion apa nih? Coba kita lihat fusion mythical bisa nggak ya? Harusnya sih bisa. Wait, aduh sorry. Nah, kita unequip dulu. Oh, nggak bisa diffuse ternyata kalau mythical. Kalau legendary. Jadi mentoknya cuma sampai heroic ya, warna ungu. Tapi mythical bisa dirilis. Nih, release pet itu fungsinya apa bang? Nah, release pet itu fungsinya buat dapetin pet food. Jadi kalau kalian ada pet nggak kepake, pet nganggur, kalau misalnya pet lu udah dewa gitu tapi nggak punya pet food, ya udah lebur aja, jadiin makanan aja. Ini makanan yang bisa didapat dari ngelebur pet. Kalau dari biru maksimal dapat makanan warna biru ya. Kalau ungu dilebur minimal dapat warna ungu juga. Begitu juga kalau legendary dilebur dapatnya pet food yang legendary. Gitu. Jadi pembahasan pet terkait pet segitu aja. Gimana selalu lihat pet kalian statusnya bagus atau enggak. Jangan CP melulu gitu. Jangan wah CP gua gede tapi equip lu lihat equip lu cocok enggak buat job lu gitu. Oke? Mudah-mudahan sedikit banyaknya informasi ini bisa ngebantu. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau misalnya kurang, silahkan tambahin aja. Atau koreksi gue, silahkan koreksi. Oke? Terima kasih atas waktunya udah mau nonton. See you next time.